Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Herlina dari tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang desinfeksi. Yang pertama, apa itu desinfeksi? Desinfeksi adalah menghancurkan atau membunuh kebanyakan mikroorganisme patogen pada benda atau instrumen dengan menggunakan campuran zat kimia yang cair. Hasil proses desinfeksi oleh beberapa faktor. Yang pertama, beban organik, yang kedua tipe dan tingkat kontaminasi mikroba, yang ketiga pembersihan atau dekontaminasi benda sebelumnya, yang keempat struktur fisik benda, yang kelima suhu dan pH dari proses desinfeksi. Jenis-jenis desinfeksi itu ada 3. Yang pertama desinfeksi tingkat tinggi, yang kedua desinfeksi tingkat sedang, yang ketiga desinfeksi tingkat rendah. Desinfeksi tingkat tinggi dapat membunuh semua organisme kecuali spora bakteri. Selanjutnya, desinfeksi tingkat sedang. Desinfeksi tingkat sedang dapat membunuh bakteri, kebanyakannya jamur kecuali spora bakteri. Selanjutnya, desinfeksi tingkat rendah. Desinfeksi tingkat rendah dapat membunuh kebanyakan bakteri, beberapa virus, dan beberapa jamur, tetapi tidak dapat membunuh mikroorganisme yang resisten seperti hasil tuberkel atau spora bakteri. Selanjutnya, macam-macam desinfektan. Desinfektan merupakan bahan-bahan kimia yang digunakan mencegah terjadinya infeksi dan membunuh zat klinik, terutama pada benda. Proses desinfektan dapat menghilangkan 60-90% zat klinik. Desinfektan digunakan secara luas untuk sanitas, baik digunakan di rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Berikut merupakan bahan-bahan desinfektan. Yang pertama ada alkohol, etil alkohol atau propel alkohol pada air digunakan untuk mendesinfeksi kulit. Alkohol yang dicampur dengan aldehid digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk mendesinfeksi permukaan. Glutaraldehid merupakan salah satu desinfektan yang populer pada kedokteran gigi, baik tunggal dalam bentuk kombinasi. Glutaraldehid merupakan desinfektan yang kuat. Glutaraldehid 2% dapat dipakai untuk mendesinfeksikan alat-alat yang tidak dapat disterilkan. Selanjutnya ada biguanid. Chlorhexidin merupakan biguanid yang digunakan secara luas dalam bidang kedokteran gigi sebagai antiseptik. Selanjutnya ada fenol. Larutan jernih, tidak mengiritasi, dan dapat digunakan untuk membersihkan alat yang terkontaminasi. Oleh karena itu tidak dapat dirusakkan oleh zat organik. Zat ini bersifat virusidal, prososidal yang lemah, namun karena sebagian besar bakteri dapat dibunuh oleh zat ini, banyak digunakan di rumah sakit dan di laboratorium. Selanjutnya, crosilenol merupakan larutan yang tidak mengiritasi dan banyak digunakan sebagai antiseptik. Aktivitasnya rendah terhadap banyaknya bakteri dan penggunaan terbatas sebagai desinfektan, misalnya Dettol. Selanjutnya, cara kerja desinfektan. Menurut prosesnya, cara kerja desinfektan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, denaturasi protein mikroorganisme, yaitu dengan mengubah struktur mikroorganisme sehingga sifat-sifat khasnya hilang. Yang kedua, pengendapan protein dalam zat-zat kolagen, fenol, alkohol, dan garam logam. Yang ketiga, oksidasi protein. Yang keempat, mengganggu sistem dan proses enzim, zat-zat kolagen, alkohol, dan garam logam. Yang selanjutnya, modifikasi dinding sel atau membran sitoplasma. Selanjutnya, desinfeksi. Menurut Aziz Alimul, desinfeksi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan cara mencuci. Cucilah tangan dengan sabun, lalu bersihkan, kemudian siram atau basahi dengan alkohol. Cucilah luka dengan betadin atau larutan lainnya. Cucilah kulit atau jaringan tubuh yang akan dioperasi dengan yodium
Kemudian dengan alkohol, cucilah vulva dengan larutan sublimatatul, larutan sejenisnya. Cara desinfeksi dengan mengoles yaitu oleskan luka dengan merkurium atau bekas luka jahitan menggunakan alkohol atau betadine. Yang selanjutnya dengan cara merendam, rendamlah tangan dengan larutan Lysol, rendamlah alat tenun dengan Lysol kurang lebih 24 jam. Selanjutnya dengan cara menjemur, jemurlah kasur, tempat tidur, urinal, pispot, dan lain-lain dengan masing-masing permukaan selama 2 jam. Baik, sekian dari penjelasan tentang desinfektan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.